Nah, saya menghubungkan usia 64 tahun ini dengan lagu The Beatles. When I Am 64. Itu judul lagu yang bagus yang dibuat oleh Paul McCartney justru ketika usianya masih 15 tahun tuh ya. Iya, jadi dia bayangkan lagu itu 50 tahun kemudian apa yang akan terjadi pada dirinya itu ya. Ketika nanti dia berusia 64 tahun. Saya sengaja tadi baca lagi, saya sisipkan beberapa liriknya. Ini liriknya itu yang dia katakan dalam lagu itu. Ketika aku menua dan rambutku memutih, itu bertahun-tahun dari sekarang. Apakah kau masih mengirimkan untukku kartu Valentine? Masihkah kau ucapkan selamat ulang tahun untukku? Dan masihkah kau kirimkan aku sebotol wine? Itu lirik awalnya aja dan dia ceritakan di lagu itu, apakah kau masih membutuhkanku, masih menyediakanku makanan ketika aku 64 tahun. Jadi dia bayangkan itu ya, suasana dia 64 tahun itu. Lalu ada banyak orang-orang mengeksplorasi lagu ini. Dia tanya kepada Paul ini, kenapa angka 64 ini ya? Dari mana munculnya? Paul cerita bahwa dia hanya membayangkan saja usia yang tua ya. Dia nggak tahu kenapa dia dapat angka 64, tapi menurut dia mungkin karena secara diksi bagus itu, 64 itu ya. Tapi itu sudah menggambarkan satu suasana yang tua ya. Tapi orang-orang seperti biasa mencoba menafsir apa arti kata 64 itu ya. Salah satu tafsir mengatakan 64 itu 6 tambah 4 jadi 10. 10 1 tambah 0, 1 tambah 0 jadi 1. 1 itu adalah awal. Jadi 64 itu adalah awal bagi masuknya dunia baru lansia itu. Satu tafsirnya itu. Jadi saya baca orang-orang menafsir, ada juga menafsir dari sisi angka yang tak pernah berhenti itu angka 8. Itu nggak ada selesainya angka 8 itu ya. Kalau angka 8 dikali 8 dapatlah itu 64 itu ya. Sehingga itu angka istimewa, termasuk juga itu juga jumlah dari kotak papan catur ya. Dia jumlahnya 64 ya. Ya itu tafsir mengenai angka ya. Saya mau bicara yang lebih jauh lagi, terutama ketika pesan utamanya itu ketika saya menua, rambut memutih, apakah dirimu masih mencintaiku? Tapi di sini dirimu di sini bukan pasangan hidup, tapi dirimu di sini adalah negara. Jadi seberapa negara ini masih mencintai warga-warga lansianya itu. Dan itu bisa membedakan kualitas negara itu, bisa membedakan juga mungkin kemajuan ekonomi negara itu ya. Apalagi tadi istri banyak cerita teman-temannya yang menua tiba-tiba hilang begitu saja. Tidak tahu kita mati sebelah mana ya. Ada juga terdengar kemarin ini pasangan lansia ya yang mati begitu saja tidak diketahui oleh publik selama beberapa hari gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kita semua lansia dan kita berkepentingan bagaimana negara ini mencintai kita. Ya. Jadi dirimu di sini ini ketika aku menua, apakah masih mencintaiku? Dirimu adalah negara. Ya. Nah, saya melihat contoh yang bagus sekali dari negara yang mencintai orang tua, yaitu negara Swedia. Ada beberapa program yang dia buat, salah satunya adalah yang namanya pensiun dasar. Jadi semua orang tua di sana, lansia itu, semua apakah dia pernah bekerja, apa tidak, dapat pensiun. Nilainya di sana diekuivalenkan dengan 1.000 US dollar, kayak 15 juta. Ya. Jadi siapa yang jadi tua, dia dapatkan 15 juta karena dia harus survive di sana itu ya. Nah, kedua juga dia diberikan jaminan kesehatan yang full. Karena pastilah jadi tua di sana itu identik dengan penyakit dan dia tidak disusahkan oleh biaya rumah sakit karena dia sudah dijamin oleh negara. Ya. Nah, ketiga yang lagi menarik lagi adalah program yang membuat lansia ini
tidak terisolasi secara sosial. Ya. Jadi ada khusus programnya itu. Ya. Ada 3 program tuh yang menarik itu. Pertama adalah mereka punya program yang digerakkan oleh komunitas, mengajak lansia itu rutin melakukan senam-senam ringan itu dengan lagu-lagu, kumpul bersama sesama lansia itu ya. Jadi mereka berkumpul, bersenang-senang, bertemu di sana. Yang kedua juga program yang namanya itu telepon reguler. Jadi setiap waktu, mungkin seminggu sekali, ada orang yang digerakkan menelpon lansia karena sangat mungkin dia sedang kesepian, ya. Dia sendirian. Jadi ada tuh programnya. Dia telepon bagaimana bapak atau ibu kondisinya, dia bicara tentang apapun. Ya. Dan juga ada program di sini yang datang secara rutin ke rumah lansia itu. Ya. Seminggu sekali datangi lansia itu. Dia diajak bicara bagaimana situasi sehingga sekalipun mati juga nggak sampai lebih dari seminggu matinya karena dia dikunjungi setiap minggu itu. Ya. Jadi kita lihat ini negara yang mencintai para lansianya. Ya. Swedia bisa kerjakan itu mungkin juga karena ekonominya sudah kuat sekali. Ya. Sehingga dananya cukup besar untuk itu dan juga pajak di Swedia itu 60%. Ya. Jadi kalau kita punya gaji, kita bawa pulang cuma 40% itu. 60% habis buat program-program kesejahteraan itu. Tapi yang terjadi, penduduk di sana, pendidikannya dijamin sampai universitas, juga kesehatannya dijamin sampai tuntas. Ya. Nah ini kita lihat bagaimana kita yang lansia ini, yang tadi dinyanyikan oleh Paul McCartney, ya, ketika aku menua, apakah kau masih mencintaiku? Nah kita pengen cinta, kita nggak hanya dari pasangan hidup kita, tapi dari negara juga. Ya. Kalau itu bisa terjadi, itu dahsyat. Ya. Karena itu mungkin kita bikin juga semacam satu seruan ya, bahwa para lansia bersatulah. Sekali lagi saya ucap selamat buat Isti ya, buat Simon juga, ini apresiasi juga di usia 60 tahun masih berkarya ya. Dan yang lebih lagi dari Bro Simon juga Bro Isti terutama sudah memilih jalan hidupnya bahwa tak akan menyerah, terus berkomitmen dengan demokrasi ya. Siapapun yang berkuasa, karena apapun yang terjadi, kata istri saya menolak menjadi jongos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.